Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aninda Ayu Puspitasari dari kelas 12 MIPA absen 3. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi listrik AC bolak-balik. Arus bolak-balik yaitu arus listrik yang memiliki nilai sesaatnya berubah-ubah dari nilai negatif hingga positif. Nilai negatif inilah yang menunjukkan arah yang terbalik. Nilai yang sesuai dengan keadaan ini yang paling banyak digunakan adalah fungsi sinus. Tegangan dan arus sinusoidal adalah tegangan dan arus yang berubah terhadap waktu menurut fungsi sinus. Kuat arus dan tegangan arus bolak-balik yang memenuhi fungsi sinus ini dapat dirumuskan sebagai berikut. V sama dengan Vm sin omega T. Keterangan, V yaitu tegangan sesaat, Vm tegangan maksimum, omega yaitu frekuensi sudut, dan T yaitu waktu. Dari persamaan, diketahui bahwa nilai tegangan arus bolak-balik bervariasi antara min Vm sampai dengan plus Vm. Ketika sumber tegangan dihubungkan dengan rangkaian luar, arus listrik bolak-balik akan mengalir pada rangkaian. Kuat arus listrik bolak-balik dapat dinyatakan dengan menggunakan persamaan rumus berikut. I sama dengan Im sin dalam kurung omega T plus theta. Keterangan I yaitu arus sesaat, Im arus maksimum, theta sudut fase antara T dengan tegangan V dengan omega T atau dalam kurung omega T plus theta disebut fase yang sering ditulis dengan lambang theta. Nilai rata-rata tegangan arus bolak-balik yaitu nilai arus bolak-balik yang setara dengan arus searah untuk memindahkan sejumlah muatan listrik yang sama dalam waktu yang sama pada sebuah penghantar yang sama. Harga rata-rata dari tegangan dan arus bolak-balik dapat ditentukan dengan mengambil setengah periode dari gelombang sinusoidal atau pi. Dari sini dapat dihitung nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata VR sama dengan 2 Vm per pi. Harga arus rata-rata IR sama dengan 2 Im per pi. Keterangan VR tegangan rata-rata, IR kuat arus rata-rata, Vm tegangan maksimum, Im kuat arus maksimum. Nilai efektif RMS di tegangan arus bolak-balik yaitu nilai arus dan tegangan bolak-balik yang setara dengan arus searah yang dalam waktu yang sama jika mengalir dalam hambatan yang sama akan mengalirkan kalor yang sama. Nilai arus efektif dan arus bolak-balik IF sama dengan IM per 2 pangkat 0,5. IF sama dengan 0,707 IM. Tegangan efektif arus bolak-balik VF sama dengan Vm per 2 pangkat 0,5. VF sama dengan 0,707 Vm. Keterangan VF tegangan efektif, IF kuat arus efektif, Vm tegangan maksimum, IM kuat arus maksimum. Rangkaian RLC adalah rangkaian baik yang dihubungkan dengan paralel ataupun seri. Namun rangkaian tersebut harus terdiri dari kapasitor, induktor, dan resistor. Rangkaian terdiri dari rangkaian seri dan paralel. Contoh soal rangkaian RLC. Rangkaian RLC dihubungkan dengan tegangan arus bolak-balik. Jika induktansi pada rangkaian 10 pangkat min 3H dan frekuensi resonansinya 1000 Hz, tentukan kapasitansinya dengan menganggap V kuadrat sama dengan 10. Untuk penyelesaian seperti berikut. Impedansi. Impedansi adalah ukuran hambatan listrik pada sumber arus bolak-balik. Rumus impedansi yaitu Z sama dengan akar R kuadrat plus dalam kurung XL min XC kuadrat. Daya pada rangkaian arus bolak-balik. Daya listrik adalah besarnya laju hantaran energi listrik yang terjadi pada suatu rangkaian listrik. Macam-macam daya pada listrik arus bolak-balik. 1. Daya aktif bersifat resistansi. P sama dengan 1/2 kali Pm sama dengan 1/2 kali Vm kali Im
sama dengan 1/2 akar 2 kali V kali akar 2 kali I. P sama dengan V kali I. Dengan P yaitu daya aktif, V tegangan, I arus listrik, PM daya maksimal, IM arus listrik maksimal, VM tegangan maksimal. Bersifat impedansi. P sama dengan V kali I kali cos theta. P daya aktif, V tegangan, I arus listrik, cos theta yaitu faktor daya. Daya reaktif atau Q, yaitu daya yang dibutuhkan untuk pembentukan medan magnet atau daya yang ditimbulkan oleh beban yang bersifat induktor. Dengan rumus Q sama dengan V kali I kali sin theta. Dengan sin theta yaitu faktor reaktif. 3 daya semu S, yaitu daya yang dihasilkan dari perkalian tegangan dan arus listrik. Dengan rumus S sama dengan V kali I. Demikian penjelasan dari saya. Bila ada salah saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.